Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari kembali materi mengenai menentukan persamaan dari fungsi kuadrat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Menentukan fungsi kuadrat. Untuk bagian yang B, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan dari fungsi kuadrat di samping. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perhatikan grafik fungsi kuadrat di samping ini. Nah, grafik ini memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, yaitu titik 1,0 dan 4,0. Nah, kemudian grafik ini juga memotong sumbu Y di titik 0, negatif 4. Nah, diketahui bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Maka akan kita cari nilai A, B, dan C berdasarkan titik-titik koordinat ini. Nah, untuk titik yang pertama yaitu titik 0, negatif 4, di mana nilai X itu sama dengan 0 dan nilai Y itu sama dengan negatif 4. Maka kita substitusikan nilai X sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan negatif 4 ke dalam persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Maka dapat kita tuliskan negatif 4 sama dengan A dikali 0 pangkat 2 ditambah B dikali 0 ditambah C. Selanjutnya negatif 4 sama dengan, nah, hasil dari 0 pangkat 2 adalah 0. Kemudian A dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah dengan B dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah C. Sehingga didapat persamaan negatif 4 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah C. Nah, hasil dari 0 ditambah 0 ditambah C adalah C. Sehingga didapat nilai C itu sama dengan negatif 4. Selanjutnya untuk titik yang kedua yaitu titik 1,0, di mana nilai X-nya itu sama dengan 1 dan nilai Y-nya adalah 0. Maka kita substitusikan nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 0 ke dalam persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Sehingga dapat dituliskan menjadi 0 sama dengan A dikali 1 pangkat 2 ditambah B dikali 1 ditambah C. Nah, karena C-nya tadi kita dapatkan negatif 4, maka di sini kita ganti dengan negatif 4. Nah, selanjutnya 0 sama dengan, nah, hasil dari 1 pangkat 2 adalah 1, kemudian A dikali 1 hasilnya adalah A. Selanjutnya ditambah dengan B dikali 1 hasilnya adalah B. Kemudian dikurang 4. Nah, berikutnya dari persamaan ini kita pindahkan negatif 4 ke ruas kiri, sehingga didapat persamaan A ditambah B sama dengan 4. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang pertama. Nah, terakhir titik yang ketiga yaitu titik 4,0, di mana nilai X-nya itu sama dengan 4 dan nilai Y-nya sama dengan 0.
Maka kita substitusikan nilai X sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 0 ke dalam persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi 0 sama dengan A dikali 4 pangkat 2 ditambah B dikali 4 ditambah C. Nah, di mana C-nya ini kita ganti dengan negatif 4. Selanjutnya, 0 sama dengan. Nah, hasil dari 4 pangkat 2 adalah 16. Kemudian A dikali 16 hasilnya adalah 16A. Selanjutnya ditambah dengan B dikali 4 hasilnya adalah 4B. Kemudian dikurang 4. Nah, dari persamaan ini kita pindahkan lagi negatif 4 ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 4. Sehingga didapat persamaan 16A ditambah 4B sama dengan 4. Nah, selanjutnya persamaan ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi suku-sukunya dengan 4. Sehingga didapat 4A ditambah B sama dengan 1. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari uraian tadi didapat 2 persamaan, yaitu sebagai berikut. Nah, perhatikan persamaan 1 ini, yaitu A ditambah B sama dengan 4. Maka kita pindahkan B ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan B, sehingga didapat A sama dengan 4 dikurang B. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang ketiga. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan kembali persamaan 3 ini ke persamaan 2, yaitu 4A ditambah B sama dengan 1. Maka didapat 4 dikali A kita ganti dengan 4 dikurang B, kemudian ditambah B sama dengan 1. Nah, hasil dari 4 dikali 4 adalah 16. Kemudian 4 dikali negatif B hasilnya adalah negatif 4B. Kemudian ditambah B sama dengan 1. Nah, hasil dari negatif 4B ditambah B adalah negatif 3B. Sehingga didapat persamaan 16 dikurang 3B sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita pindahkan 1 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 1. Kemudian kita pindahkan juga negatif 3B ini ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 3B. Sehingga didapat persamaan 16 dikurang 1 sama dengan 3B. Nah, hasil dari 16 dikurang 1 adalah 15. Maka didapat 3B sama dengan 15. Nah, selanjutnya nilai B itu sama dengan 15/3. Hasilnya adalah B sama dengan 5. Nah, setelah didapat nilai B itu sama dengan 5, maka substitusikan lagi B sama dengan 5 ini ke persamaan 3, yaitu A sama dengan 4 dikurang B. Maka didapat A sama dengan 4 dikurang 5. Nah, hasil dari 4 dikurang 5 adalah negatif 1. Sehingga didapat nilai A itu sama dengan negatif 1. Jadi didapat nilai A itu sama dengan negatif 1, kemudian nilai B itu sama dengan 5, dan nilai C sama dengan negatif 4. Maka langkah yang terakhir tinggal kita substitusikan nilai A, B, dan C ini ke dalam bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Sehingga didapat
Y sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 4. Jadi, persamaan dari fungsi kuadrat di samping ini adalah Y sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 4. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan dari fungsi kuadrat yang melalui titik 0,12 dan memotong sumbu X di titik 3,0 dan 4,0. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Maka akan kita cari nilai A, B, dan C berdasarkan titik-titik koordinat ini. Nah, yang pertama untuk titik 0,12, di mana nilai X itu sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan 12. Maka, substitusikan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 12 ke dalam persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi 12 sama dengan A dikali 0 pangkat 2 ditambah B dikali 0 ditambah C. Nah, hasil dari 0 pangkat 2 adalah 0. Kemudian A dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian B dikali 0 hasilnya adalah 0. Sehingga didapat 12 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah C. Nah, hasil dari 0 ditambah 0 ditambah C adalah C. Sehingga didapat nilai C itu sama dengan 12. Nah, berikutnya titik yang kedua yaitu titik 3,0, di mana nilai X itu sama dengan 3 dan nilai Y itu sama dengan 0. Maka kita substitusikan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Maka dapat kita tuliskan 0 sama dengan A dikali 3 pangkat 2 ditambah B dikali 3 ditambah C. Nah, karena C-nya tadi kita dapatkan 12, maka C di sini kita ganti dengan 12. Selanjutnya, 0 sama dengan. Nah, hasil dari 3 pangkat 2 adalah 9. Kemudian A dikali 9 hasilnya adalah 9A. Selanjutnya ditambah dengan B dikali 3 hasilnya adalah 3B. Kemudian ditambah 12. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita pindahkan 12 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 12. Sehingga didapat persamaan 9A ditambah 3B sama dengan negatif 12. Nah, selanjutnya persamaan ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi semua sukunya dengan 3. Sehingga didapat persamaan 3A ditambah B sama dengan negatif 4. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang pertama. Nah, terakhir titik yang ketiga yaitu titik 4,0, di mana nilai X-nya itu sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 0. Maka kita substitusikan nilai X sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 0 ke dalam persamaan Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi 0 sama dengan A dikali 4 pangkat 2 ditambah B dikali 4 ditambah 12. Nah, selanjutnya 0 sama dengan. Nah, hasil dari 4 pangkat 2 adalah 16. Kemudian A dikali 16 hasilnya adalah 16A. Selanjutnya ditambah dengan B dikali 4 hasilnya adalah 4B. Kemudian ditambah 12.
Nah, selanjutnya kita pindahkan 12 ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 12, sehingga didapat persamaan 16A ditambah 4B sama dengan negatif 12. Nah, selanjutnya persamaan ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi semua sukunya dengan 4, sehingga didapat 4A ditambah B sama dengan negatif 3. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang kedua. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, dari uraian tadi didapat 2 buah persamaan, yaitu sebagai berikut. Langkah selanjutnya akan kita eliminasi B dari persamaan 1 dan 2 ini untuk mencari nilai A. Nah, di mana persamaan satunya adalah 3A ditambah B sama dengan negatif 4, dan persamaan 2-nya adalah 4A ditambah B sama dengan negatif 3. Nah, karena kita mau mengeliminasi B, maka kedua persamaan ini kita kurangkan. Sehingga 3A dikurang 4A hasilnya adalah negatif A. Nah, kemudian B dikurang B hasilnya adalah 0. Selanjutnya sama dengan negatif 4 dikurang negatif 3 sama dengan negatif 4 ditambah 3. Hasilnya adalah negatif 1. Sehingga didapat negatif A sama dengan negatif 1. Selanjutnya kedua ruas ini kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga didapat nilai A itu sama dengan 1. Nah, setelah didapat nilai A sama dengan 1, maka substitusikan nilai A sama dengan 1 ini ke dalam persamaan 1 atau 2. Nah, misalkan persamaan yang pertama, yaitu 3A ditambah B sama dengan negatif 4. Maka 3 dikali 1 ditambah B sama dengan negatif 4. Nah, hasil dari 3 dikali 1 adalah 3. Selanjutnya, kita pindahkan 3 ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 3. Sehingga didapat B sama dengan negatif 4 dikurang 3. Hasilnya adalah B sama dengan negatif 7. Jadi didapat nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan negatif 7, dan nilai C sama dengan 12. Nah, langkah terakhir, kita substitusikan nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 7, dan C sama dengan 12 ke dalam bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Sehingga didapat Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 12. Jadi, persamaan dari fungsi kuadrat ini adalah Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 12. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.